القبول وتمام كل وصول والممول وعن نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأخلاص واليقين إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوار معلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أو اختلف الأبنية. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه أو اختلفت الأبنية atau bangunannya berbeda-beda. Salah satu di antara syarat sholat berjamaah antara makmum dan imam
harus berada di dalam satu tempat. Harus berada di dalam satu tempat syaratnya. Kalau keduanya ada di dalam masjid, maka sah sholatnya. Walaupun posisinya berpencar-pencar, sah sholatnya. Yang penting jaraknya. Kalau di dalam masjid, walaupun jarak antara makmum dan imam itu melebihi dari 300 hasta, sekitar 150 meter. Ini imam, makmum sendirian di pojok, itu masih sah sholat jamaah, karena masih satu tempat di dalam masjid. Tapi kalau keberadaannya itu sudah bukan di dalam masjid, bukan dalam satu tempat, imam di masjid, makmum di luar, nah, ada ketentuannya. Makmum di luar sendirian, syaratnya jangan melebihi jarak 300 hasta dari ujung masjid. Kalau jaraknya melebihi dari 300 hasta, makmum sendirian, maka sholat jamaahnya tidak sah. Kalau sendiri, kalau ada makmum berbaris, itu masih sah. Ya. Wa ini awikhtalafatil abniyah, meskipun bangunannya beda-beda. Masjid itu bangunan berbeda. Ada yang di ruangan utama, ada ruangan pojok, ada yang di menara, itu masuk masjid juga. Walaupun pisah-pisah, asal satu tempat, masa sah. Imam di sini, makmum di pojok sono, ini ruangannya beda, masih sah. Imam di sini, makmum di situ, di luar, masih sah. Kenapa? Karena masih satu tempat. Bi khilafi man bibina'in fihi la yanfuzu babuhu ilaihi summira. Kecuali orang yang di dalam bangunan, di dalamnya itu tidak ada pintu yang tembus kepadanya karena dipaku. Ini ruangan utama. Ruangan masjid sebelah sini ada lagi. Tapi tidak ada pintu yang tembus masuk ke dalam. Bagaimana pintu itu dipaku? Atau dikunci, grendel, dikunci. Kuncinya dibuang. Baru tidak sah. Karena nggak bisa tembus menuju ke imam. Andai kata ini dikunci, itu dikunci, ya, no dikunci, makmum sholat di sini, ininya dikunci, pintunya kuncinya dicabut, ditaruh kantong. Yang sholat di sini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada pintu yang tembus baik di depan ataupun di belakang. Kalau di belakang ada masih sah. Kalau di belakang ada masih sah. Itu ya. Jadi kalau bangunannya berbeda karena tidak ada pintu yang tembus, maka syaratnya pintunya itu tidak boleh dikunci, digembok, dipaku. Tapi kalau pintunya sekedar dirapetin doang, nggak dikunci, masih sah. Karena masih buka, masih bisa dibuka.
Hati-hati masjid yang menggunakan AC. Dibikin ruangan 2 ruang. Ruangan yang satunya pintunya dikunci. Ya, dikunci, trok-trok, menuju dikunci. Hati-hati, ini bisa tidak tembus jalan menuju ke imam. Kalau sekedar dapetin itu masih bisa. Tuh. Ya. Memang suara kedengaran, tapi ada ketentuan lagi, harus bisa tembus. Harus bisa tembus. Kalau nggak bisa tembus percuma. Sekarang suara kedengaran, imam batal. Nah sekarang dia bagaimana mau gantiin imam? Kalau ini nggak bisa tembus. Bukan masalah di sini. Bicaranya kalau di sini orang nggak ada yang bisa semua. Yang bisa di situ gimana? Dia gimana gantinya? Susah. Makanya syaratnya itu syarat itu harus menyeluruh. Harus bisa ada yang tembus masuk ke imam. Tuh. Ya. Aukana sathan, atau salah satunya ada yang di loteng. Imam di sini, makmum di atas. La marqalahu minhu, tapi nggak ada tangganya. Ya. Imam di sini, makmum di atas, cuman nggak ada tangganya. Nah, gimana naiknya? Kagak sah. Kenapa? Ntar kalau gantiin imam gini, masa mau nibla? Gitu. Nah, itu namanya tangganya nggak ada. Atau pakai tangga tapi dicopotin tangannya, dibuang. Nah, gimana turunnya? Atau ada tangga, tapi tangganya tidak masuk ke dalam masjid, di luar masjid. Bukan ke bangunan masjid, tapi di jalanan. Itu juga tidak masuk kategori. Ya. Fala tasihul qudwatu, maka tidak sah berjamaah. Tidak sah kalau model sholat berjamaah seperti itu. Di lain ruangan, pintunya dipaku, dikunci gembok sehingga tidak bisa masuk, nggak sah. Di ruangan yang bertingkat tapi tangganya nggak ada yang di dalam, atau tangganya ada cuman ke arah luar. Nah, itu juga. Ya. Izlajtima'a hina idzin, karena tidak ada berkumpul ketika itu, nggak disebut satu kumpulan. Bab lain bangunan, satu bangunan tapi tidak ada jalan yang menyatu. Kama law waqafa man wara'a syubakin bijidaril masjidi wala yasilu ilaihi illa bizwirarin awin 'idafin bi an yanharifa an jihatil qiblati law arada dukhula ilal imam. Seperti kalau ada orang berdiri di belakang jendela tembok masjid, ini di luar, di belakang jendela tembok masjid, wala yasilu ilai, dan dia tidak bisa sampai kepada imam, ila bizwirarin, tuh, ya, kecuali dengan cara bongkok, awin itafin, atau miring. Tuh. Bi an yanharifa an jihatil qiblat, di mana ia berpaling dari arah kiblat, lau arada dukhula ilal imam, seandainya ia ingin masuk ke imam. Ya. Pintu dikunci, ini dikunci. Ya. Tapi jendela dibuka. Cuman tingginya tembok jendela, kalau dia mau masuk ke dalam
dia otomatis harus miring. Istilahnya kakinya bakal dia naikin dulu. Kan kalau dinaikin dulu kaki otomatis kalau miring begini kan berpaling dari kiblat. Nah, itu juga tidak sah. Nggak sah. Kalau ini tembok pendek, kaki ditaikin juga sampai. Kita lagi berdiri, pintu dikunci digembok, tapi ada jendela. Jendelanya ini temboknya pendek, kaki kita ngelangkai nyampe, nggak perlu pakai bongkok, miring, gitu ya, nggak perlu pakai berpaling dari kiblat, maka itu sholat jamaahnya sah. Sholat jamaahnya sah. Umpama pintu ini dikunci, jadi merbot saking keselnya sama bocah disuruh keluar, keluar, ada berisi banget, itu dia lupa pintunya dikunci, ya, kunci dicopotin, dia nggak ngeh, gitu. Di situ ada jendela. Nah, orang baru pada datang sholat jamaah, ada jendela, jendelanya kebetulan kebuka. Nah, kalau temboknya itu pendek bisa dilangkahi oleh kaki, maka sholat jamaah yang di belakang itu sah. Sah. Tapi kalau temboknya tinggi, sedadah, orang kalau sedadah kan kaki naikin nggak bisa. Yang ada tuh balik. Paling dia harus miring. Miring dulu. Nah, kalau miring berpaling kiblat, itu yang tidak sah. Jadi ingetin tuh, posisi sholat seperti ini, sholat jamaahnya bisa tidak sah bila keberadaan makmum tidak berada satu tempat dengan imam. Seperti makmum di lain ruangan yang terkunci, gembok atau dipaku. Atau makmum berada di atas tapi tidak ada tangganya. Atau makmum di lain ruangan yang ada jendelanya terbuka tapi temboknya itu setinggi sedada sehingga dia tidak bisa naik kecuali dengan berpaling dari kiblat, maka tidak sah sholat jamaahnya. Tuh gitu ya. Walau kana ahaduhuma fihi ail masjidi wal akharu kharijahu syurita ma'a qurbil masafati bi an la yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati zira'in taqriban adamu ha'ilin bainahuma yamna'u mururan aw ru'yatan. Seandainya salah satu makmum dan imam ada di dalam masjid, sementara yang lainnya di luar masjid. Makmum, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, ya. Makmum di luar masjid, maka syurita disyaratkan ma'a qurbil masafati serta jaraknya dekat bi an la yazida ma bainahuma ala salati zira'in taqriban, di mana tidak ada melebihi jarak antara keduanya 300 hasta. Contohnya, itu di jalanan atau di rumah, ya. Ditanya mau ke masjid, ya, udah takbir, gua sholat di depan rumah aja dah. Gitu ya, digelar sejadah, Allahu Akbar. Tuh. Jaraknya antara masjid, ujung masjid dengan itu tidak ada 300 hasta. Makmum di luar rumah, di luar masjid, imam di sini, maka disyaratkan jaraknya dekat, tidak melebihi dari 300 hasta. Di mana menghitungnya? Dari pinggiran tuh, pinggiran teras, dari situ 300 hasta.
Nah, ditambah lagi syaratnya ada muhailin, tidak ada yang menghalangi di antara keduanya. Enggak ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi di antara keduanya? Yamna'u mururan, mencegahnya untuk lewat. Itu kan ada pagernya. Syaratnya itu tuh. Kalau di jalanan itu di pagar ditutup, ya, pagar ditutup, nah, digembok lagi. Nah, itu yang di jalanan kagak satu. Hati-hati nih, ya. Menerapkan prokes di dalam masjid, sementara ada orang sholat di luar, main kunci gembok-gembok aja. Tuh ya, itu perlu dipikirin juga. Perlu dipikirin. Ya, kalau itu digembok, orang yang sholat di situ percuma, tidak sah. Kenapa? Karena ada penghalang yang membuat dia jalan menuju ke masjid, itu tidak sah. Apaan aja yang menghalangi? Mau melintang ke tali atau tambang atau galak, itu ya, yang menghalangi. Auru'yah, atau menghalangi penglihatan, nggak kelihatan di tembok, sama juga. Syaratnya itu lagi tuh. Ini kalau di luar masjid berarti selain teras, ya, jalanan, rumah. Awuqufu wahidi minal ma'mumi hiza'a manfazin, atau disyaratkan ada satu orang di antara sekalian makmum berdiri di depan pintu yang mendindingi, atau syaratnya lagi ada orang berdiri satu, yang di luar itu berdiri satu. Dia sebagai apa? Sebagai pengganti posisi dari imam. Jadi dia jadi imam, bukan dia jadi imam, dia sebagai patokan bahwa dia itu nggak bisa ngeliat imam, tapi dia bisa mengetahui orang yang berdiri di depan pintu pagar. Nah, itu bisa, bisa tuh. Syaratnya itu. Jadi kalau sholatnya di luar masjid, nah, syaratnya itu, ya, jaraknya tidak ada melebihi dari 300 hasta, itu ya. Kemudian tidak ada penghalang, atau harus ada orang yang berdiri di situ. Itu ya. Pintunya kecil, cuman ada buat muat satu orang masuk. Nah, dialah yang nanti sebagai pengganti posisi dari imam itu. Patokannya dia di depan. Ya. Jadi gitu. Jadi syaratnya itu ya. Nah, pintu yang tembus itu harus pintu yang di depannya makmum. Pintu yang di depannya makmum. Pintu tembusnya. Karena nanti ada istilah pintu di luar masjid, tapi di belakang makmum. Contoh, kayak kemarin sholat Idul Fitri. Itu pintu ada, tapi jamaah sampai ke situ, melewati batas pintu. Nah, ini panitia harus tahu nanti. Kemarin kecolongan tuh. Ya, itu batas pintu tuh, pintu pagar.
Jangan melewati batasan pintu itu. Kalau melebihi bikin garis melebihi batas pintu itu, berarti yang melewati batas pintu itu tuh sholat jamaahnya tidak sah. Kenapa? Karena di depan makmum tidak ada pintu yang tembus masuk ke dalam masjid. Nggak ada yang tembus masuk ke dalam masjid. Apa? Iya, bukan urusan lurus. Yang penting pintu tembus itu batasan ujung. Batasan pintu ujung. Kalau andai kata makmum maju melewati batas pintu, walaupun masih bisa imam, karena tembusannya itu ada di samping, di belakangnya. Kalau tembusannya ada di depan makmum, yang masuk ke sini tembusnya itu masih sah. Tapi kalau di belakang itu enggak sah. Tuh, ya. Itu enggak sah. Makanya kemarin lebaran saya mau suruh pindah, udah ke belakang udah penuh. Waduh. Soalnya penuh juga. Cuman garuk-garuk kepala doang udah. Pikiran ya dah, salat sunnah ini biarin dah. Ya. Gitu ya. Jadi percuma salatnya. Gitu. Ya. Nah, kecuali kalau ini dibolongin. Pintu bolongin tuh. Terus, itu masih bisa. Tapi kan nggak mungkin saat itu juga dibolongin. Tuh, ya. Kalau ini masih hitungan dalam masjid. Kalau hitungan dalam masjid nggak jadi masalah. Kalau dijalankan kan bukan masjid, bukan lain tempat. Jadi kalau dalam satu tempat, walaupun pintunya di belakang, ini dikunci, itu dibuka, orang yang sholat jadi masih sah. Kenapa? Karena masih dalam satu masjid. Tuh, dalam satu masjid. Tapi kalau di luar masjid, yang satu ada di dalam masjid, yang satu lagi di luar masjid, maka syaratnya makmum yang di luar masjid ada pintu tembus ke dalam masjid yang berada posisi di depan makmum itu. Kalau pintunya ada di belakang makmum, maka tidak sah makmum yang di depan melewati batas pintu itu. Itu kalau di samping. Kalau di belakang sih nggak jadi masalah. Kalau di samping jadi masalah. Iya. Gitu. Ya. Jadi kalau imam batal nggak usah dipikirin imam. Ya. Itu. Sama kayak ini nih pintu. Ini pintu luar tuh. Andai kata makmum sampai maju ke depan sini, itu makmum maju ke depan sini kan nggak sah. Ya. Ini kan pintu di sini, pintu kan sini. Ini kalau dia makmum yang di luar bisa nggak sah, karena depannya itu nggak ada pintu. Jadi harus yang di luar harus di belakang mundur. Harus depannya ada pintu tembus gitu. Apalagi kalau sholat tarawih gabungan. Sholat sampai ke jalan-jalan. Orang yang sholat tarawih nggak merhatiin aturan-aturan, main sholat aja. Sholatnya sholat isya, sholat berjamaah. Dia nggak merhatiin, nggak mikirin hukum fikihnya. Posisi di mana nih? Udah nggak kelihatan imam, cuman dengar suara doang. Cuman posisinya dia nih kira-kira di depannya ini tembus gak nih? Depannya tembus gak?
Kalau ternyata depannya nggak tembus, memang gini, masjid di sini, tuh ya, ini jalanan, tuh. Ini kan masjid, ini masjid, ini jalanan, ini masuk dalam masjid di sini, ini gang, orang, ini jalan perlu, di sini ada gang lagi, dia masuk sholat lagi tuh, ini kagak sah. Ini di sini rumah, masjid di sini kagak sah, nggak ada jalan tembus. Ada jalan tembus di sono, depan masjid, kagak bisa juga. Nah, tuh, jadi perlu dipikirin dulu kalau sholat berjamaah sampai di jalanan itu, kira-kira gimana nih? Tuh, ya. Kama idza kana bibina aini, sebagaimana apabila keduanya antara makmum dan imam di dua bangunan. Kasahnin, seperti di ruang tengah rumah dan di depan teras rumah. Sama juga tuh. Sholat jamaah di rumah, bikin sholat jamaah di rumah. Lagi bikin arisan keluarga, mau nyari tempat sholat jauh, udah kita sholat di rumah aja. Taraweh jamaah di rumah, ada aturannya juga. Main langsung masuk aja sholat di kamar, masuk ke kamar aja kamar. Imamnya di teras rumah, makmum apa ke kamar-kamar. Pintu kamar di belakang makmum, bukan tembus ke depan imam, itu juga kagak sah. Ya, jadi harus perhatikan makmum yang akan berjamaah bila mana di luar masjid, maka dia harus perhatikan tembus gak nih ke imam. Kalau nggak tembus maka nggak bisa. Au kana ahaduhuma bibinain wal akharu bi fadhain, atau ada salah satu keduanya di dalam bangunan sementara di luar yang lain di lapangan. Fayushtaratu aidan huna ma marra, maka disyaratkan juga di sini seperti yang lalu. Pokoknya intinya syaratnya itu harus ada pintu yang tembus, nggak boleh ada penghalang di depan imam itu, di depan makmum. Fa in hala ma yamna'u mururan kasyubakin aw ru'yatan kababin mardudin ilam tughlaq dubbatuhu liman'ihin musyahadata wa ilam yamna'al istitraqa wa mislu astitrul murhi aw lam yaqif ahadun hiza'a manfazin lam yasihal iqtida'u fihima. Kalau ada yang menghalangi berjalan seperti ada jendela, nggak ada pintu tapi ada jendela. Orang bikin masjid, pintu nggak dibikin, jendela dibikin, gitu ya. Nah, seperti ada jendela tapi dihalangin nggak bisa lewat. Atau menghalangi penglihatan, ada pintu, cuman pintunya tertutup. Tuh ya. Wa ilam tughlaq dubbatuhu, meskipun tidak terkunci karena nggak bisa ngelihat. Pintunya terkunci, nggak terkunci tapi nggak bisa lihat. Sama juga tuh ya. Kalau di luar masjid ada nggak kelihatan pakai pintu, pintunya tertutup walaupun nggak terkunci. Ya. Wa ilam yamna'an istitrak, meskipun tidak menghalangi orang untuk berjalan. Tuh ya. Wa misluhu, dan semisalnya juga tirai yang menjulur. Aw lam yaqif ahadun hiza'a manfazin, atau tidak ada orang yang berdiri di depannya. Lam yasihal iqtida'u fihima, maka sholat jamaahnya tidak sah. Jadi kalau kondisinya tidak terpenuhi syarat-syarat itu,
maka tidak sah sholat jamaahnya. Ya. Adanya penghalang yang membuat dia tidak bisa lewat atau tidak bisa ngelihat karena tertutup pintu, padahal itu di luar masjid. Ya. Itu di luar masjid. Ini kan menghalangi penglihatan. Ya. Karena di dalam nggak masalah, tapi kalau di luar, itu menghalangi. Makanya itu ada di luar, ada pintu, itu masih bisa orang, karena bisa ngelihat orang yang di depan pintu. Tapi kalau orang yang lewat ini dia nggak bisa ngelihat yang di sini, masa dia mau nengok ke belakang gitu? Kan nggak mungkin. Nah kalau depannya ada lubang, ada orang yang sholat di depannya, maka itu bisa menjadi patokan. Wa idza waqafa wahidun minal ma'muni hiza'al manfazi hatta yara al-imama aw ba'da man ma'ahu fi binahi fa hina idzin tasihhu salatu man bil makanil akhari. Apabila berdiri satu di antara makmum di depan pintu sehingga orang itu melihat imam atau sebagian orang yang bersamanya di bangunan lain, maka ketika itu sholatnya sah di tempat yang lain, kayak di jalanan. Di depan pintu ada orang berdiri sebagai imam, karena dia melihat orang yang di sini, maka itu sah. Maka itu sah.
taba'an li hadzal musyahidi, karena mengikuti seperti orang yang melihat. Jadi orang yang di lubang yang di depan pintu itu sebagai imam, dia melihat seperti orang yang lihat makmum yang di dalam ruangan. Fahuwa fi haqqin kal imam, maka dia seperti imam. Ya. Jadi makmum yang di luar ini di jalanan nih, kan dia nggak bisa ngelihat imam, nggak bisa ngelihat makmum yang ada di depannya. Nah, harus bikin di lubang itu orang yang berdiri di situ. Ya. Berdiri di situ dianggap seperti imam. Hatta la yajuza alai fil mauqifi wal ihram, sehingga orang yang di luar tidak boleh, ya, posisinya itu dan takbiratul ihramnya itu melebihi dari, mendahului dari dia. Jadi orang yang makmumnya di luar tuh nggak boleh mendahului dia. Posisinya dia harus di belakang, dan juga takbirnya itu ngikutin dia. Tuh, ngikutin dia nanti. Karena yang lihat dia. Ya. Jadi kalau mau bikin itu, lubang pintu satu, ada orang sebagai imam, posisi satu atau dua dari situ tuh. Nah, itu jadi patokan bahwa dia makmum yang di jalan adalah patokannya ke dia. Dia bisa ngeliat gitu. Wala ba'sa bi taqaddumi alai fil af'al, tidak mengapa kalau mendahulunya dalam gerakan. Kalau gerakan enggak masalah. Jadi dia gerakannya lambat tapi makmum sudah dahuluin, atau enggak apa-apa. Ya, karena kan terdengar suara imam, Allahu Akbar. Dia gerakannya lambat. Kebenaran yang di depan situ aki-aki. Kalau giliran mau ruku pelan banget. Yang di belakang mudah semua. Aduh, lamaan kalau dengerin dia mah. Imamnya udah sujud, dia masih pelan-pelan Allah. Nah, itu nggak masalah dahuluin. Wala yadurruhum butlanu salatihi ba'da ihramim al-aujah. Tidak mengapa batal salatnya dia setelah takbiratul ihram menurut kaul yang aujah. Nah, kalau dia itu batal, itu nggak mengapa. Jadi memang harus ada tuh. Jadi kalau orang sholat di luar, ini kadang jadi masalah itu. Kalau orang sholat di luar, itu harusnya yang di luar nggak lihat imam, harus ada orang yang di situ sebagai posisi sebagai imam. Itu. Kalau nggak ada, dia nggak bisa ngelihat ini, itu jadi masalah nanti. Itu ya. Sehingga kalau dia batal, harus ada orang yang menggantikan. Tapi kalau batalnya di tengah-tengah setelah takbiratul ihram, orang yang berdiri di lubang pintu yang di luar, itu tidak mengapa. Karot dirihil baba asna'aha, seperti pintu yang tertiup angin di tengah-tengah sholat. Li'annahu yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Karena kaidah usul fikih, dimaaf dalam keadaan sedang berjalan, tidak dimaaf ketika itu di awal. Ya. Syarat untuk sholat berjamaah, imam di luar, imam di dalam, tapi ada pintu. Ya. Ada pintu. Nah, kalau pintunya itu sejak takbir tertutup, itu tidak sah sholatnya. Ya, saya dulu waktu sholat, waktu haji di samping maktab itu ada masjid. Masjidnya memang ini masjid di sana kan nggak pakai teras,
langsung aja pintu udah. Jadi itu pintu masuk ke situ. Nah, itu setiap sholat tertutup terus. Pas giliran sholatnya dapat di luar, bingung dah. Waduh, ini pintu ketutup, mau dibuka bagaimana? Tuh, karena posisinya di jalanan bukan di dalam. Tuh ya. Maka dikatakan ketika tertutupnya itu di awal tidak sah. Tapi kalau ketutupnya tertiup angin, lagi sholat tertiup angin, pintu ketutup. Nah, itu dimaaf. Itu dimaaf. Ya. Jadi kalau di awal pintu sudah ketutup, yang di luar tidak sah. Tapi kalau ketutupnya di tengah-tengah, maka sah. Karena kaidah fikih yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaaf di saat sedang berlangsung, tidak dimaaf ketika itu di awal. Jadi kalau di awal sudah tertutup tidak sah. Tapi kalau tertutupnya sudah mulai sholat, maka itu tetap sah. Itu, ya. Itu masalahnya, ya. Kalau sholat jamaah makmumnya lain tempat di luar masjid, itu harus tahu ilmunya, ya, harus tahu ilmunya. ثم قال لو وقف أحدهما في عدو والآخر في السبل والله أعلم بالصواب. Bacaannya wa amal qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qalbu fahuwa ra'isul jawarihi wa amiruha. Adapun hati, maka hati itu pimpinan dari segala anggota tubuh. Wa amiruha, dan pangerannya, jenderalnya. Jadi hati ibaratnya pimpinan bagi anggota tubuh. Wa alaihi yaduru salahuha wa fasaduha. Di hati itulah beredarnya maslahat dan tidak maslahatnya anggota tubuh. Kama qala alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh ada segumpal daging. Bila mana dia baik, maka jasad semuanya baik. Bila mana dia rusak, maka jasad semuanya akan menjadi rusak. Ketahuilah, itulah hati. Jadi hati merupakan pusat paling utama bagi organ tubuh yang lain. Kalau hatinya baik, yang lain juga baik. Kalau hatinya buruk, yang lain juga buruk. Oleh karena itu hati ini harus dijaga, ya, harus dijaga. Jangan sampai hati ini rusak. Kalau hatinya rusak, otomatis. Oleh karena itu obati hati, jaga hati. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara baca Quran sambil direnungkan maknanya, itu hati. Ya. Kemudian sholat malam, berdoa di waktu sahur, beristighfar, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya. Kurangi makan, itu diantara jaga hati. Karena hati itu merupakan pusat paling utama. Kalau hati kita tidak jaga, kita nggak pelihara, maka otomatis kaki tangan bermasalah. Tuh, ya.
Wah, tuh orang bangor banget, main mulu ke sana ke sini. Ya, nongkrong mulu. Ke masjid kagak, ini kagak. Gitu ya. Berarti tapi kalau giliran kaki kemana aja nyampe. Gitu. Kaki kemana nyampe. Tuh. Berarti masalahnya bukan di kaki. Tuh. Masalahnya bukan, itu masalahnya ada di hati. Kadang orang berkata, yang penting kan hatinya. Gitu. Yang penting kan hatinya. Siapa bilang? Perilaku lu yang kayak gini karena hati lu yang kagak bener. Gitu. Kita nggak usah ngeliat penampilannya dong, begitu. Nggak jadi masalah kalau pakai celana pendek. Gitu. Yang penting kan hatinya Islam. Islam. Kalau penampilan sudah melanggar syariat, bagaimana dipandang hati itu akan baik? Justru yang jadi masalah hatinya. Hatinya yang rusak. Sehingga perilakumu itu menjadi keluar dari batasan syariat. Hatinya yang harus diperbaiki. Berarti ada masalah hatinya. Hatinya yang harus diobati. Dengan bangun malam, sholat malam. Ya, sholat tahajud, berdoa, istighfar, mengurangi makan, banyak-banyak ya, bergaul dengan orang-orang saleh. Itu diantaranya bagaimana kita bisa memperhatikan hati kita agar anggota tubuh kita yang lain bisa menjadi lebih baik. Tuh. Ya. Wa ammal jawarihu fana'ni bihal a'dha as-sab'ata. Adapun anggota tubuh yang lain maka yang kami kehendaki di sini 7 anggota. Wal aina wal udhuna wal lisana wal batna wal farja wal yada wal rijla. Yakni mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Itu yang dimaksud anggotanya. Mata akan jadi baik, kuping akan jadi baik, lidah akan jadi baik, perut akan jadi baik, kemaluan akan jadi baik, tangan akan jadi baik, kaki akan jadi baik, bila mana hatinya juga baik. Kalau hatinya rusak, maka ini juga ikut. Maka yang perlu ditanamkan adalah keimanan. Tanamkan hati kita, perbaiki hati kita ini. Perbanyak zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu. Hati yang harus diperbaiki. Kalau hati sudah rapi, maka anggota yang lain pun akan ikut. Akan ikut. Oleh karena itu, perlu berkaitan antara anggota tubuh yang lain dengan hati. Maka dalam hal ini masuk ke dalam masalah mata. Fa amman ainu, adapun mata, fahiya ni'matun 'azimatun minallahi 'ala 'abdihi. Maka mata itu adalah satu nikmat yang besar dari Allah terhadap hambanya. Mata nikmat yang besar dari Allah kepada hambanya. Yang harus dijaga nikmat mata itu. Wa qad khalaqaha lahu liyanzura biha fi ajaibi masnu'atihi fi ardihi wa samawatihi. Maka sungguh Allah menciptakan mata bagi hambanya agar ia dapat melihat keajaiban dari ciptaannya baik di bumi maupun di langit. Allah ciptakan mata untuk melihat keindahan ciptaan-ciptaan Allah di bumi dan di langit. Ya Allah, lihat gunung, lihat ini, ya, lihat laut, itu keajaiban. Fayazdadu bidzalika ma'rifatan wa yaqinan bi rabbi. Maka ketika itu ia dapat bertambah ma'rifatnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Kalau dia sudah gunakan matanya melihat keindahan alam di luar ini, maka sungguh itu ya, dia telah bertambah ma'rifatnya dan yakinnya kepada Allah. Kalau dia gunakan mata. Ya.
wa ta'atan wa khidmatan lahu, dan bisa menjadi taat dan melayani Allah. Jadi setiap mata yang dia lihat menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Ya. Setiap mata yang dia lihat itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Maka berapa banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa menjadi ibrah. Melihat sesuatu nggak mau mengambil pelajaran. Ya. Berarti matanya itu ada masalah. Waliyahtadiya biha fi zulumat, dan agar ia bisa mengambil hidayah di dalam kegelapan. Dia bisa mengambil hidayah. Wa yasta'ina biha 'alal hajat, dia bisa menjadikan bantuan untuk memenuhi hajat-hajatnya. Tuh, ya. Itu gunanya mata untuk itu, kebutuhan-kebutuhan dia gunakan. Fa in istamala fi ma khuliqat lahu kana minal muti'ina syakirin. Kalau dia gunakan mata pada apa yang sudah Allah ciptakan karenanya, maka dia tergolong orang yang taat lagi pandai bersyukur. Gunakan mata ke jalan yang baik, berarti dia dianggap orang yang taat dan orang yang bersyukur. Wa in atlaqaha wa arsalaha fi ma haramallahu alaihi minan nazari ila nisa'il ajanibi was-suwaril jamilati bi ba'isi syahwati faqad asa wa ta'arrada lil iqabi wal bala. Bila mana ia lepas matanya pada yang Allah haramkan, dia punya mata, dia lepas matanya pada yang Allah haramkan. Untuk apa? Memandang wanita-wanita yang diharamkan. Lihat perempuan-perempuan, ya, pergi di pinggir jalan, lihat perempuan lagi lewat, mata kagak pernah ngedip, ngeliatin terus, ya. Waswaril jamilati, melihat gambar-gambar yang indah, gambar-gambar perempuan yang indah dia lihat. Biba'isi syahwat, yang membangkitkan syahwat. Ya. Melihat gambar-gambar perempuan yang indah, syahwatnya bangkit. Faqad asa wa ta'arrada lil iqabi wal bala. Sungguh dia telah durhaka dan mendatangi siksaan dan bala dari Allah Ta'ala. Begitu. Ya. Jadi ketika dia punya mata, matanya digunakan yang baik. Ya. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan, yang Allah haramkan. Wanita-wanita yang tidak halal, tuh, ya. Maka dia berupaya untuk bisa menjaga. Jangan sampai dia memandang terus-menerus atau gambar-gambar perempuan, tuh, ya. Gambar perempuan kalau yang tidak naik syahwat nggak jadi masalah. Tapi kalau gambar perempuan yang bikin naik syahwat, itu jadi masalah. Patokannya gini, mata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah, pejamkanlah matamu terhadap wanita yang kau lihat di situ. Ketika kita lihat, pejamkan. Ya. Itu kalau ngelihat saja sudah dicatat berdosa. Ya, berdosa. Nah, kalau ngelihat gambar bagaimana? Kalau ngelihat gambar, maka itu sebenarnya ngelihat gambar perempuan di TV, di kaca, itu tidak masalah. Ya, melihat gambar perempuan di kaca, ya. Kita mau ngeliatin itu perempuan, ya, takut dosa gitu ya, pakai kaca. Ya, ini perempuan siapa sih ini? Kayak pernah kenal, gitu ya. Naik motor main jalan di depannya balap aja tuh. Lihat dari cermin, siapa sih orang? Itu kenapa-napa? Kenapa nggak ngeliat langsung? Yang dia lihat apa? Spion. Yang dia lihat spion. Nah, gue kagak ngeliat nih perempuan, gue ngeliat spion. Kebenarannya ada gambar dia di sini. Itu nggak terhitung ukuran durhaka, enggak. Karena yang dipatok, yang dipandang itu menjadi durhaka, berdosa langsung. Kalau ngelihat kaca itu nggak apa-apa. Atau ngelihat gambar, ngelihat fotonya nggak apa-apa. Tuh.
Kalau kita ngelihat langsung itu tercatat. Tapi kalau ngelihat gambar itu enggak tercatat. Tuh. Lihat gambar, lihat foto enggak tercatat, enggak berdosa. Lihat film enggak tercatat, enggak berdosa. Tapi kalau gambar dan film itu mendorong naik syahwat, itu yang bermasalah. Ya. Lihat foto, gitu ya. Emang orangnya udah adem, kagak bangun. Gitu ya. Kalau ngeliat foto nggak bangun, itulah kita. Memang ada masalah. Tapi kalau dia udah ngeliat foto, langsung tuh naik, bangun, syahwatnya berdosa karena syahwatnya naik syahwat. Tapi kalau nggak naik syahwat, enggak. Gitu ya. Tapi kalau ngeliat langsung mau naik syahwat ataupun kagak, itu masuk dalam catatan. Makanya selagi kita masih bisa menghindari, hindari. Tapi andai kata kita tidak bisa menghindari di jalanan, ya sudah. Tuh ya. Maka banyak-banyaklah beristighfar, mohon ampun. Tuh ya. Ngelihat di TV perempuan, itu nggak masalah, nggak berdosa. Tapi kalau kita ngelihat langsung, itu bermasalah. Kalau ngelihat di TV enggak. Tapi kalau umpamanya ngelihat TV perempuannya itu membangkitkan syahwat, itu yang jadi masalah. Ya. Jangankan digambar, lihat tiang sampai dia naik syahwat. Iya. Gitu ya. Enggak. Dia pernah lihat Syahrini di tiang listrik lagi nungguin mikrolet. Orangnya udah naik mobil. Kebayang nih tiang listrik kayak Syahrini ini. Sampai dia naik syahwat, lihat tiang listrik yang disenderin naik syahwat, jadi masalah juga. Jadi yang masalahnya adalah syahwatnya. Betul, ya. Syahwatnya naik. Kalau syahwatnya nggak naik, nggak, karena dia nggak lihat langsung. Nah kalau sudah begitu durhaka, dosa, maka dia masuk dalam kategori mendatangi siksaan dan bala. Falyahzaril mu'minu min zalika kullal hazri. Maka hendaklah ia waspada dari yang demikian itu. Dia harus waspada tuh, dia harus hati-hati, dia jaga-jaga, jangan sampai dia melepas matanya seperti itu. Andai kata sudah terjadi, dia banyak-banyak istighfar. Sebagai insan yang tidak luput dari kesalahan, udah banyakkan istighfar. Ya Allah, saya banyak berbuat dosa, ya Allah, mata saya jelalatan ke sini ke situ. Saya punya dosa. Udah, mohon ampun, istighfar. Itu ya. Apalagi dalam kondisi udah sakit. Orang kalau kondisi sakit banyakin istighfar, minta ampun, berharap rahmat Allah. Ya Allah, hamba sudah sakit, ya Allah, hamba mohon ampunan. Jadi kita lebih berharap rahmat Allah di mana dalam kondisi sakit. Tapi dalam kondisi sehat, kita benar-benar harus memiliki rasa takut kepada Allah. Lagi sehat nih, biar punya takut kepada Allah. Tapi kalau lagi sakit, maka lebih besar kan mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, hamba mohon rahmat-Mu ya Allah, agar Kau ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, ketika hamba lagi dalam keadaan sakit ini ya Allah. Itu, mohon rahmat Allah. Jangan suzon. Ya antara Allah ampuni apa enggak ya, jangan. Ya. Jangan suzon, ya Allah. Kalau lagi sehat iya. Lagi sehat, jangan sampai Allah Ta'ala enggak ampuni dosa. Boleh. Tapi kalau lagi sakit, lebih banyak berharap rahmat Allah. Ya Allah, mudah Kau berikan rahmat kepada hamba, agar Kau ampuni dosa-dosa hamba ini ya Allah. Nah itu.
Itu ya anggota tubuh. Nah, ini dijaga. Hati dijaga, mata dijaga. Jangan sampai mata kita ini gara-gara dosa menjadi masalah. Dosa bisa membuahkan jadi penyakit. Karena itu berupaya minta ampun, istighfar, apalagi bisa baca doa. Ini sangat dianjurkan banget antara azan dan qomat. Azan dan qomat itu tempat yang sangat diijabah. Itu doanya di situ. Doa yang dianjurkan sama Nabi, mintalah salullahal afiyah. Minta afiat. Antara azan dan iqamah minta afiat. Kata Allah, kata Nabi. Kenapa? Itu yang paling penting, afiat itu. Afiat itu sehat. Sehat jasmani maupun rohani. Sehat terhindar dari bala. Sehat terhindar dari musibah. Antara azan dan iqamah jangan sampai kita tidak baca doa afiat. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah afiat sehat kami. Itu antara azan dan iqamah. Itu dilazimin. Balik kondisi lagi sekarang, ya, lagi pandemi seperti ini, kita minta maaf Allah. Jangan sampai gara-gara jadi dosa itu jadi masalah. Minta sama Allah, sehatkan hamba ya Allah, sehatkan. Gitu. Nah, tsumma qala wa minan nazari ila hadin minal muslimin wallahu alam bis-shawab. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan. Yang pertama, habis sholat isya mohon nanti tidak pulang dulu. Ada undangan 7 hari. Besannya Bapak Haji Rauf, gitu ya, atau mertuanya Pian. Jadi mohon kepada hadirin jamaah untuk tidak meninggalkan tempat ini. Selesai sholat isya berjamaah, kita langsung zikir tahlil 7 hari. Ya, besannya Bapak Haji Rauf, gitu ya. Mohon kehadirannya, dan nanti malam minggunya gitu ya, acara 100 hari cucunya Bapak Haji Zainuddin Wahyudi gitu ya. Jadi itu 2 undangan, dan insya Allah besok Senin kita sudah mulai puasa Arafah, Selasanya kita Idul Adha ya. Yang belum berkurban siap-siap dikurbanin ya. Itu jadi itu undangan yang bisa kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من أحوال برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.